Istrinya nggak datang, nggak bisa. Harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya ya. Terus jangan lupa, jangan bawa istri orang ya. Harus istrinya. Terus saya akad kredit. Nah, terus untuk pembayaran lagi untuk debitur itu tanggal berapa sih biasanya? Oke. Kan setelah ini pengambilan kunci itu. Betul. Setelah pengambilan kunci, terus seperti apa sih ke depannya yang apa sih yang developer berikan ke debitur setelah akad kredit ini? Baru pertama kali kita dapat luring, jadi tanda jadi ataupun booking terbanyak dalam satu hari oleh satu developer, 1000 orang yang booking di Selamat untuk teman-teman yang hari ini akad kredit massal KPR subsidi sesi 2 Pesona Kauripan 9. Dan alhamdulillah hari ini 200 debitur yang akad kredit di hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Nah, di video kali ini gua akan ajak teman-teman untuk melihat akad kredit massal yang diselenggarakan di kantor pusat Pesona Kauripan 1. Nah, di sini ada beberapa langkah dan beberapa step yang harus teman-teman lakukan di saat teman-teman mendapat undangan dari marketingnya. Jadi yang pertama itu teman-teman akan mendapatkan undangan setelah teman-teman sudah isi rekening BTN-nya di 3 juta dan perjanjian kredit juga sudah kecetak. Nanti teman-teman dapat undangan. Nah, setelah dapat undangan, nanti teman-teman hadir ke lokasi. Jadi yang perlu teman-teman lakukan yang pertama di saat hadir ke lokasi adalah isi registrasi daftar hadir ataupun buku tamu tuh. Nah, setelah isi daftar buku tamu, nanti teman-teman misalkan ada yang masih kekurangan bayar untuk masalah uang muka, materai. Nah, itu nanti teman-teman diarahkan dari meja registrasi ke meja administrasi. Setelah administrasi selesai, nanti teman-teman akan diarahkan untuk pengambilan dokumennya. Jadi dokumen di situ ada dokumen notaris dan dokumen dari Bank BTN. Setelah teman-teman mendapatkan dokumen tersebut, teman-teman nanti akan diarahkan untuk sesi foto. Ya, setelah sesi foto nanti teman-teman lanjut ke akad kredit untuk Bank BTN dan akad kredit notaris. Nah, setelah langkah-langkah tersebut teman-teman sudah lakukan, berarti teman-teman sudah sah tuh untuk punya rumah di Pesona Kauripan 9. Lanjut aja langsung kita ke cara akad kredit massal Pesona Kauripan 9 sesi 2. Yuk. Oke teman-teman, gua lagi sama tim dari notaris nih. Dengan Pak siapa? Asep. Pak Asep nih. Ini Pak Asep ini tim notaris dari notaris mana? Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya. Yayan Setiati. Yayan Setiati nih. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui nih di saat tanda tangan notaris seperti apa nih, kita langsung tanya aja langsung ke tim notaris nih. Pak Asep, di saat tanda tangan notaris nih, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk debitur ini sendiri? Jadi pertama harus fotokopi NPWP, KK, BPJS, sama 6 rangkap semua ya. Jadi data diri tuh yang kemarin difotokopi, nah itu harus diserahkan ke notaris. Nah, setelah itu tanda tangan apaan aja sih di situ? Dari AJB, dari PH pengakuan hutang kan, jadi harus tanda tangan tuh, tanda tangan debitur, sama SKMHT di tanda tangan juga. Tanda tangan juga. Jadi banyak ya, beberapa ya, banyak juga. Perhalaman juga harus diparaf semua. Itu juga semua pasti diarahin ya sama notaris. Nah, misalkan pemohonnya nggak bisa datang nih, dihadirkan sama orang lain, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus debitur aslinya. Harus debitur yang aslinya, misalkan nggak bisa diwakilkan ya, karena berhubungan dengan sertifikat pastinya. Nah, kira-kira orangnya datang kayak begini. Gimana? Misalkan suami istri nih, istrinya nggak datang, nggak bisa. Harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya ya. Terus jangan lupa, jangan bawa istri orang ya. Harus istrinya sendiri. Mungkin ada juga Pak ya. Kadang-kadang mungkin istrinya nggak bisa datang, jadi tetangganya ataupun adiknya di bawah itu nggak bisa ya. Kita pasti ngecek
KTP-nya juga tuh, KTP asli. Oh, makanya harus bawa KTP asli Kalau semuanya. pakai masker, kita juga harus lihat muka aslinya. Nanti gitu. kan kalau kesalahan kita yang kena. Oh, jadi benar-benar emang harus yang harus aslinya, DKM. data Ya. diri asli dan debiturnya juga harus yang asli. Ya. Nah, Pak Asep, kira-kira setelah proses akad kredit nih untuk sesi notaris selesai nih ya. Iya. Kira-kira berapa lama sih untuk jadi sertifikat itu diserahkan ke Bank BTN itu? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Biasanya kita paling lama itu cuma setahun. Setahun. Biasanya kalau paling lama. Nanti kan kalau udah beres kita serahin ke Bank BTN. Oh, berarti 1 tahun Iya, ya. paling Berarti lama itu, ya. debitur setelah jadi sertifikatnya, berarti nanti debitur misalkan mau minta fotokopiannya tinggal ke Bisa. Bank BTN, Bisa. kan gitu ya. Nah. Tommy nih, Mas Tommy ini perwakilan dari Bank BTN Syariah Bekasi nih. Nah, di sini gua akan sedikit tanya-tanya ke Mas Tommy seperti apa sih yang harus teman-teman lakukan di saat teman-teman sudah akad kredit nih. Kan belum tahu tuh, mungkin tadi ada penjelasan-penjelasan yang mungkin teman-teman belum paham. Nah, Mas Tommy untuk kira-kira kan selesai akad kredit nih, ya selesai akad kredit. Nah, terus untuk pembayaran lagi untuk debitur itu tanggal berapa sih biasanya? Oke, jadi gini, uniknya di kami adalah di BTN Syariah ya, Mas. Jadi kalau di BTN Syariah itu kita punya adab yang namanya akad-akadnya. Sehingga untuk pendapatan secara otomatis setiap bulannya kita ada tanggal sesuai dengan tanggal akad kita. Nah, Tanggal akad. Kebetulan saat ini kita akad di tanggal 17 ya, Pak. Iya, oke. Karena kita walaupun akad masalahnya di Sabtu Minggu, untuk penanggalan tetap di hari di mana hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Oh, gitu. Jadi kita ambil di hari Jumat tanggal 17, sehingga akad di hari ini adalah tanggal 17. Oke. Nah, untuk pendapatan secara otomatis, kalau di syariah itu melewat tabungan, Mas. Lewat tabungan. Setiap tanggal akad, yaitu berarti tanggal 17 setiap bulannya. Jadi nasabah cukup masukin ke dalam tabungan dana angsurannya dan akan terlibat otomatis setiap tanggal 17. Setiap tanggal 17. Nah, kalau misalkan yang konvensional berarti berbeda ya. Kalau dia Beda. tanggal 7 ya. Beda, ya. Jadi teman-teman kan tadi ada yang akad kreditnya bank konvensional dan ada yang syariah. Jadi bedanya kalau yang konvensional itu setiap tanggal 7 ya. Ya. Tapi kalau yang syariah setiap tanggal akadnya. Berarti teman-teman harus siapkan dana yang untuk ke syariah sebelum tanggal 17. Benar nggak? Untuk yang konvensional berarti sebelum tanggal 7. Nah, setelah udah pendebitan nih. Misalkan dari debitur ini punya dana nih. Misalkan di 2 tahun, 3 tahun ke depan, misalkan punya uang 50 juta ataupun 100 juta. Itu bisa nggak sih?
Oke, gini, perbedaannya ini di syariah sih, Mas. Kalau misalnya di konvensional mungkin ada bahasa namanya ngebom gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk syariah ketentuan di FLPP atau di subsidinya, ya untuk saat ini sih ketentuannya adanya namanya pembayaran ekstra. Pembayaran Cuman ekstra. untuk subsidinya kami belum tahu apakah di syariah itu bisa menggunakan pembayaran ekstra atau enggak. Tapi dalam perjalanannya kalau konvensional ataupun komersil ya, yang bukan subsidi, kita ada namanya pembayaran ekstra, bukan ngebom bahasanya. Bukan ngebom, Jadi ya. mengurangi tenor di belakang, tapi angsuran yang sudah ditetapkan tetap berjalan dan sesuai dengan angsuran yang sudah ditetapkan pada saat. Oh gitu. Terus misalkan itu kan dari segi cicilannya nih. Kalau misalkan pengen dilunasin, bisa nggak sih? Bisa juga. Bisa juga. Jadi misalkan dapatnya dia di 15 tahun nih. Oke. Cuma di 7 tahun dia pengen lunasin. Oke. Bisa nggak sih Mas Tommy? Bisa. Jadi pada saat nanti 7 tahun ya nih, misalnya dia 7 tahun sudah ada dana nih Om, mungkin dapat PHK atau warisan dan segala macam, mau lunasin aja nih, nggak mau nyicil lagi. Datang aja ke BTN Syariah Bekasinya, di mana dia pada saat akadnya ya. Jadi kalau BTN Syariah Bekasi, di Bekasi, Bogor ya di Bogor, JPM ya di JPM. Jadi nanti dilunasi sesuai dengan secara syariatnya. Kalau secara syariatnya kan secara total wajib dilunasi ya, Iya. yang sudah dimufakati pada saat akad. Tapi kalau secara pelunasannya nanti kita berikan diskon. Jadi hanya sisa pokok yang dibayarkan, sisanya yang terkait keuntungan banknya tidak usah dibayar. Masih dibayarkan. Jadi bisa ya. Bisa. Nah, untuk pengambilan sertifikatnya nih, itu masing-masing cabang kan akad kredit ini masih beda-beda cabang nih. Misalkan akadnya di BTN Bekasi Syariah, mau ngambil di Bogor bisa nggak sih? Apa harus ke BTN Bekasi, Bu? Oke, untuk saat ini kalau di BTN Syariah ya khususnya untuk pengambilan sertifikat sesuai dengan bank yang akad. Oh, Karena oke. untuk penyimpanan sertifikat untuk di Syariah masih di cabang masing-masing, kami punya berangkasnya masing-masing. Oh, Gitu. berarti harus ke masing-masing cabang. Nah, di situ kan di perjanjian kredit ada tuh. Misalkan BTN-nya BTN mana, nah di perjanjian kreditnya ada. Jadi teman-teman tinggal lihat ke perjanjian kredit bank BTN mana, berarti dokumennya ataupun sertifikatnya setelah lunas tinggal ambil di bank terkait, seperti itu ya. Di sini kan ada ketentuan-ketentuan tuh dari pemerintah antara bank BTN sama bank BTN Syariah dan konvensional. Kalau ketentuan pemerintah sama apa nggak sih? Kalau ketentuan pemerintah sama aja sebenarnya, lebih kepada rumahnya. Lebih ke Jadi rumah. yang tadi kayak pertama udah saya jelaskan penempatan rumah harus segera ditempati setelah 1 tahun. Terus ada plat rumah subsidi yang wajib tertempel sampai nanti lunas pembiayaannya. Kan di Oke. rumah tuh ada yang tertempel ya, plat Ya. rumah subsidi itu wajib tertempel sampai nanti lunas. Ketiga, wajib ditempati tadi yang pertama, terus take over, nggak boleh di take over. Nggak boleh di take over Nggak juga. boleh, karena subsidi itu udah melewati yang namanya PPDPP atau TAPERA atau uji niknya. Proses di pemerintah dan identitas ya hanya sekali dalam seumur hidup punya rumah subsidi ya. Nah makanya itu jangan sampai pernah di take over karena nanti yang punya identitasnya pastinya rugi. Oh gitu. Terus Betul. sama ketentuan bangunan, itu boleh dibangun nggak sih selama misalkan baru akad kredit nih, Oke. langsung dibangun boleh nggak sih? Misalkan mau di tingkat 2, tingkat 3, boleh nggak sih? Jangan. Oh, jangan. Berarti pemerintah salah sasaran. Oh salah sasaran. Iya, karena kami udah melewati banyak proses pemberkasan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan subsidi. Karena kalau yang udah berumah tangga maksimal penghasilan yang dia dapatkan itu berumah tangga ya secara total 8 juta. Nah, tapi kalau untuk yang single saat ini udah 7 juta. 7 juta Jadi kalau ya. misalnya kita ACC atau kita berikan pembiayaan fasilitas subsidi tetapi ternyata nasabahnya langsung buat dengan semuanya jadi kayak rumah mewah, Sanksinya apa itu? kita bukan lebih kepada sanksi ya, berarti ada yang salah dalam Ada yang prosesnya. salah. Karena harusnya sih tidak akan terjadi seperti itu. Misalkan terjadi seperti itu, apakah ditarik subsidinya atau seperti apa? Mungkin ada evaluasi di pihak bank dengan proses nanti diklaim kepada pemerintahannya. Karena kan nanti kita juga ada proses audit ya, audit BPK yaitu audit terkait subsidinya. Benar nggak sih ngejalanin sesuai dengan prosedur pemerintah atau tidak? Oh gitu. Berarti yang boleh dirubah kayak bikin pagar, bikin kanopi, dapur itu nggak masalah. Nggak masalah sih seharusnya. Oh, nggak Karena masalah. kan itu kebutuhan ya. Kalau dia nggak bikin, kasihan juga kalau cuma bangunan nasi total doang. Iya, ya kayak kan? kita punya kendaraan nggak dimodif kan kurang enak ya, Ya, nggak nyaman ya. ya, Jadi kalau bisa. untuk yang bikin kanopi, bikin pagar, dapur, ganti cat, itu nggak masalah Harusnya ya. nggak masalah. Nggak masalah. Karena rumah bentuk aslinya tetap ada. Terlihat Oke. tampak. Siap. Mungkin itu aja, Mas Tommy. Terima Siap. kasih untuk Sama-sama. informasinya. Ya. Nanti kita langsung lanjut ke tim developer. Oke. Pokoknya pantau terus channel gua. Terima kasih, Mas Tommy. Mari. Dan sekarang gue lagi sama Mas Andra nih, perwakilan dari Pesona Kauripan Group nih, Mas Andra. Mas Andra, ada yang pengen sedikit gue tanyain nih. Ini kan sudah akan kredit nih, Betul. ya kan?
tadi sudah dijelaskan juga sama tim notaris, sudah dijelaskan juga sama tim Bank BTN nih. Nah, sekarang penjelasan dari developer sendiri nih. Kan setelah ini pengambilan kunci itu. Betul. Setelah pengambilan kunci, terus seperti apa sih ke depannya yang developer berikan ke debitur setelah akad kredit ini? Oh iya. Intinya, perkenalkan nama saya Andra dari perwakilan developer Pesona Kauripan Group. Terutama Pesona Kauripan 9, proyek yang kita sudah berjalan, alhamdulillah sudah terrealisasi akad kredit jumlah kurang lebih 200 unit untuk di tanggal 18 November gitu ya, tahun 2023. Penyampaian mungkin setelah nanti akad kredit itu, tim dari divisi penjualan atau tim admin itu menginfokan ke tim marketing mana saja peserta atau nasabah yang sudah akad kredit yang bisa ngambil kunci dan perjanjian kredit. Oh, berarti tunggu instruksi dari tim developernya, tim penjualan. Nah, setelah ambil kunci, nah itu ada garansi. Garansi apaan tuh? Garansi rumahnya, Bang. Oh, garansi. Jadi rumah itu ada garansinya berapa tahun? Itu 3 bulan. Oh, 3 bulan. Gue pikir 3 tahun gitu kan. Jadi 3 bulan itu garansinya apa aja, Mas Andra? Garansi itu nanti pada saat serah terima kunci itu dijelaskan dari tim admin yang ada di proyek apa saja yang bisa dikomplain itu boleh diajukan ke tim komplain administrasi usahanya. Oh, jadi pas pengambilan kunci ya? Mau ada bocor atau retak-retak itu boleh bisa dikomplain. Itu berapa kali komplain? 1 kali. 1 kali komplain. Misalkan gini, ada gentengnya bocor. Ya. Temboknya retak atau apa, nah itu cuma 1 kali komplain aja. Sekali tulis apa nanti seperti apa? Jadi nanti ibu bapak yang sudah kredit serah terima kunci, kalau pas serah terima kunci lihat, oh ini bangunnya retak, catat terus, bangunnya bocor, catat terus. Nanti kalau sudah terkumpul komplainnya kasih ke tim administrasi. Administrasi lagi untuk masalah komplain itu berlaku selama 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan gimana? Hangus ya. Terus misalkan habis akad kredit nih. Setelah terima kunci, dia langsung renovasi nih depan, pagar, dapur, itu masih berlaku nggak untuk masalah komplainnya? Jadi kalau pada saat terima kunci terus renovasi, ya kalaupun ada komplainan, kerjain aja sekalian renovasinya. Oh, jadi sekalian komplainnya deh ya. Jadi nggak berlaku untuk masa komplainnya. Nah, setelah itu ada apa lagi tuh? Ada lagi yang istimewa. Apa tuh? Cuman Pesona Kauripan yang berani kasih garansi lingkungan selama 3 tahun. Garansi lingkungan seperti apa tuh? Jadi apabila nanti ada banjir, terus jalan rusak, jalan lingkungan jalan utama, itu paguyuban atau RT RW Pesona Kauripan 9 itu bisa mengajukan ke bagian penjual kita. Di mana? Di mana apa? Di mana? Di sini, di kantor pusat. Oh, di kantor pusat Pesona Kauripan 1. Jadi perwakilan ya, bukan semua warga datang ke sini, demo namanya. Nah, apabila nanti ada banjir, kita lakukan penanggulangan banjir. Tapi ibu bapak jangan salah sangka kalau ibu bapaknya sudah banyak tuh warganya BT 9. Terus pada malas gak ada kerja bakti bersihin saluran. Itu bukan tugas kita, tugas kerja bakti ibu bapak. Iya, jadi setelah akad kredit ini kan banyak warga yang nempatin itu saluran itu udah tugas masyarakat sekitar ya. Jadi untuk saluran, untuk kebersihan, jadi biar nggak terjadi banjir ya itu tanggung jawab dari warga Pesona Kauripan 9 ya, bukan yang masalah banjir gara-gara got mampet terus ke developer, nggak juga ya. Kalau genangan di jalan kan itu wajar, karena kita kan bangun rumah istimewanya Pesona di atas jalan. 25 cm di atas jalan. Ya, jadi di sini ada 2 nih dari developer memberikan pertama garansi rumah selama 3 bulan, garansi lingkungan selama 3 tahun. Pesona Kauripan berani kayak gitu. Oke Mas Andra, berarti cuma itu aja ya? Itu aja. Terus untuk akad hari ini gimana? Akad hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan lancar. Daripada akad sebelumnya. Alhamdulillah sekarang tersusun acaranya. Pertama pagi-pagi akad notaris, setelah itu akad Bank BTN konvensional, setelah itu akad Bank BTN syariah. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Saya ucapkan selamat dan terima kasih telah mempercayai dan telah memilih Pesona Kauripan sebagai tempat tinggal ibu dan bapak. Iya, nah untuk teman-teman yang masih mikir-mikir jangan kelamaan. Mumpung masih ada nih unitnya di Pesona Kauripan 9. Oke, segera pokoknya. Terima kasih Mas Andra. Siap, sama-sama Pak Dari. Oke teman-teman, tadi sudah kita saksikan tuh akad kredit massal sesi 2 Pesona Kauripan 9. Nah di sini gue ucapin untuk teman-teman yang hari ini akad kredit, gue ucapin selamat untuk teman-teman atas rumah barunya. Jadi tahun baru, rumah baru.
Semoga dilancarkan cicilannya sampai dengan selesai. Mungkin itu aja kabar terupdate dari gua Dedi Bedol. Salam dari Pesona Koripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemenang Grand Prix nih, dapat sepeda motor dengan Pak siapa? Dapat helmnya juga loh. Dapat helm juga. Dengan Pak siapa nih? Dirman. Pak Dirman. Tahun baru, rumah baru, motor baru juga nih Pak. Pak, satu kata Pak. Satu kata buat Pesona Koripan apa Pak? Pesona Koripan the best, maju terus. Terima kasih Pak Dirman. Lanjut.